sehat semua alhamdulillah. Coba dicek dulu di bawahnya ada sampah nggak? Nggak ada. Ya, kerudungnya sudah rapi kerudung? Tidak ada yang kelihatan lehernya ya? Peci dipakai peci, ayo. Siapa yang mau pakai pecinya ya? Biasakan kita menggunakan peci ya ketika belajar dan juga ada meong ikutan ya. Dan juga kerudungnya harus rapi ya. Karena kalian itu adalah muslimah, jangan sampai kerudung itu nyekek nyekek leher ya, nyekek leher. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya pada pertemuan kedua dalam materi analisis percobaan ya. Percobaan mengenai pengaruh eksternal pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama dalam hal ini adalah tanaman ya. Oke, sebelum kita mulai, silakan pimpin doa untuk Reza, silakan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqlim bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wala quwwata illa bik wa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa ya kita diingatkan kembali untuk meluruskan niat ya. Jadi ke sekolah bukan untuk yang lain tapi adalah untuk beribadah ya. Belajar untuk beribadah karena Allah ya. Insya Allah. Oke. Untuk pembacaan intisab silakan oleh ya. Langsung aja. Ya, silakan. Mohon untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabdauna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna wal mahabbatu syi'aruna. nu'ahidullah ala sidqi Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal ikhlasi wal yaqini wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi baina ibadihi bit tawakkul alaihi bit tawakkul alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Bismillah wala haula wala haula wala quwwata wala quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Terima kasih Ras. Oke, Ibu akan absen dulu ya untuk pertemuan hari ini. Aurum ada Aurum? Hadirah. Alhamdulillah. Sehat Aurum? Alhamdulillah. Dea? Sehat ya? Alhamdulillah. Genia? Genia tidak hadir ya? Ada yang tahu kemana Genia? Sakit? Oh, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Grace? Hadir. Sehat Grace? Alhamdulillah. Hasna? Sehat Hasna? Alhamdulillah. Jessica? Sehat Jessica? Alhamdulillah. Kemudian Harida? Sehat Harida? Alhamdulillah. Maratus? Sehat Maratus? Alhamdulillah. Pawas, oh ya Pawas tidak ada ya karena masukan. Salva? Sakit juga, oh ya Salva sakit. Ulma? Sehat Ulma? Sehat alhamdulillah. Restu? Sehat Restu? Alhamdulillah. Reza? Sehat Rez? Alhamdulillah ya. Tersenyum semuanya ya. Biar kita sehat ya, karena senyum itu bagian dari ibadah dan senyum itu bikin kita sehat ya, hilang semua stres insyaallah mudah-mudahan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin tanyakan kepada kalian ya. Pertemuan sebelumnya ya, apa sih yang telah kita bahas dan apa yang kalian dapatkan dari pertemuan sebelumnya? Siapa yang mau jawab? Ya, Ulma, silakan Ulma. Apa yang kami pelajari pada pertemuan sebelumnya, di antaranya kami mempelajari untuk dapat mengkolaborasikan ilmu yang kami dapat dalam pelajaran robotika dengan pelajaran biologi, khususnya pada pengaruh pertumbuhan tanaman. Oke, bagus Ulma, sip ya. Jadi memang kemarin itu kita merancang sebuah penelitian atau percobaan untuk mengetahui apa? Pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tanaman. Oke, ada yang mau menambahkan lain-lainnya? Ya, silakan Halida. Izin menambahkan, Ya. kami dapat mengukur kebutuhan kelembaban tanah tanaman setiap harinya dengan menghitung debit air yang dibutuhkan tanaman. Oke, sip Halida, betul banget ya. Jadi selama 14 hari kemarin, Ibu kan sudah tugaskan kepada kalian ya untuk merancang penelitian, kemudian merancang juga alatnya, alat apa? Alat sensor kelembaban tanah yang menggunakan konsep Arduino, ya kan? Kalian kan sudah belajar waktu itu di kelas 11 ya. Jadi kan sudah paham seperti apa sih konsep Arduino itu dan kalian praktekkan itu untuk mengukur kelembaban tanah ya. Dan kalian melakukan penelitian selama berapa hari? 14 hari. 14 hari dan ternyata hasilnya adalah ada di depan kalian. Kita tidak akan mengatakan sebuah penelitian itu adalah gagal, tapi adalah sebuah pengalaman ya. Oh ternyata kalau misalnya pertumbuhan begini kenapa ya? Nanti kita bahas. Kalian akan presentasikan hasilnya dan akan coba bahas kenapa sih ternyata hasilnya seperti yang ada di depan ini gitu ya. Tidak sesuai dengan yang diharapkan mungkin dan sebagainya ya. Kenapa, ada apa? Nah itu yang akan kita bahas juga ya insyaallah mudah-mudahan. Oke, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini sama seperti
pertemuan yang sebelumnya, kalian sudah bikin jadwal kan selama 14 hari? Sudah. Bergantian mengukurnya, pengamatannya. Sudah. Oke, sip. Ada kendala sama penelitian? Tidak ada. Alhamdulillah. Lancar ya. Oke. Terlihat ke depan tulisannya? Oke. Oke, terlihat ya? Ya. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini sama dengan pertemuan kemarin, yaitu apa? Memahami pengaruh faktor eksternal pada pertumbuhan tanaman, ya. Kemudian untuk merencanakan dan melakukan penyelidikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Kemudian juga mengaplikasikan Arduino dalam mendeteksi pengaruh faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta menyajikan data hasil analisis hubungan faktor eksternal dalam proses pertumbuhan tanaman. Nah, yang kalian akan lakukan pada hari ini adalah yang keempat. Apa itu? Menyajikan data hasil analisis hubungan faktor eksternal, yaitu kelembaban tanah, ya, terhadap proses pertumbuhan tanaman. Tanaman yang kita gunakan ada 4 kemarin. Apa aja? Kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, dan jagung. Dan kalian sudah tahu kenapa sih tanaman 4 ini yang dipilih ya? Ternyata kan jagung itu apa? Jagung itu adalah komoditas utama terbesar kedua se-Jawa Barat untuk di Majalengka. Setelah apa? Setelah Garut. Betul, Restu. Ya, setelah Garut. Jadi jagung itu komoditas terbesar utama kedua di Jawa Barat untuk Majalengka setelah Garut. Kemudian, kenapa kedelai? Kenapa kedelai? Apa manfaat kedelai kemarin? Ya, bisa digunakan untuk tempe, pembuatan tahu, pembuatan apa lagi? Kecap. Dan kecap itu adalah produk khas Majalengka. Betul, produk khas Majalengka. Suaranya jangan malu-malu, ini keras-keras aja ya. Ya, produk khas Majalengka. Jadi kecap itu produk khas Majalengka. Makanya kedelai ini merupakan tanaman yang sangat bagus untuk dikembangkan di Majalengka, ya. Kemudian kacang merah, kacang hijau. Siapa sih yang nggak tahu kacang merah sama kacang hijau? Makanan apa sih yang tidak makanan yang enak yang tidak terkenal yang dari kacang hijau? Semua kenal, ya. Bubur kacang hijau, siapa yang nggak kenal bubur kacang hijau? Bener nggak? Bubur kacang merah ada? Kalau di kita nggak ada ya, tapi mungkin di luar ada. Tapi sayur kacang merah itu siapa yang kenal sayur kacang merah? Enak banget ya sayur kacang merah. Nah itu kenapa 4 tanaman ini dipilih. Jadi kalian diharapkan nantinya ya bisa mengetahui prinsip-prinsip Arduino ini untuk dikembangkan lebih luas lagi ya, terutama dalam tanaman-tanaman yang lain selain tanaman yang tadi 4 kita gunakan. Oke, dalam pembelajaran hari ini berarti nanti kalian akan apa? Yang pertama mempresentasikan hasil penelitian kalian. Ya, ada yang menggunakan apa? Video. Ada yang video? Siapa video? Siapa yang pakai video? Oke, kelompok apa yang pakai video? Kacang merah, sip. Ya, ada yang pakai poster. Siapa yang pakai poster? Oke, kelompok apa yang pakai poster? Jagung. Oke, sip. Ya, yang pakai PowerPoint. Oke, ada kelompok siapa? Kelompok mana? Kacang hijau pakai PowerPoint dan kacang kedelai. Oke, sip. Ya, tidak masalah. Jadi kalian akan mempresentasikan dengan 3 bentuk ya, dengan presentasi PowerPoint, dengan video dan juga dengan poster. Alhamdulillah semua ada, alhamdulillah ya. Tidak kesulitan kalian buatnya ya? Tidak, insya Allah ya. Dan ibu akan tekankan lagi bahwa ibu ingatkan kembali karena ini sudah pernah dipelajari di kelas 10 ya, bahwa dalam sebuah penelitian atau metode penelitian ada yang namanya variabel bebas dan variabel terikat ya. Variabel bebas dalam penelitian ini berarti apa? Yang termasuk dalam variabel bebas dalam penelitian ini? Yang termasuk dalam variabel bebas dalam penelitian ini adalah tanaman. Ya. Tanaman yang mana? Yang kita pilih sendiri kan tanamannya? Tanaman kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan ya jagung. Itu variabel bebasnya. Sedangkan variabel terikatnya apa? Variabel terikat itu adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Apa yang dipengaruhi oleh variabel bebas di sini?
Kelembaban apa? Kelembaban tanah, harus lengkap ya. Karena kelembaban itu ada kelembaban tanah, ada kelembaban udara. Jadi kelembaban tanah di sini yang menjadi variabel terikatnya. Yang menjadi variabel kontrolnya apa? Yang harus dibuat sama kemarin itu. Karena kita tempatin sama di sini semua kan tempatinnya ya. Enggak dibeda-beda, ada yang disimpan di luar, ada yang enggak kan? Tapi semuanya disimpan di sini. Kenapa? Biar apa? Biar suhunya sama. Biar apa lagi? Intensitas cahayanya sama, ya kan? Biar kelembaban udaranya juga sama. Itu yang namanya variabel kontrol. Termasuk juga tanah yang digunakan juga sama semuanya, ya. Tanah humus. Ya, semuanya sama, ya. Itu variabel kontrolnya. Nah, untuk itu kalian sudah siap kan dengan presentasinya? Sudah siap insya Allah ya. Oke. Sebelum ke presentasi, nah Ibu ingin tampilkan sebuah video, ya. Mudah-mudahan kalian mendapat inspirasi dari video ini ya. Bentar. Beralih profesi atau memulai bisnis baru tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan keberanian, tekad, serta kemauan yang keras. 3 modal dasar inilah yang menjadi kunci sukses bagi seorang wirawan hartawan. Mantan CEO di Stara ini masih setia beralih profesi dari produsen musik menjadi seorang petani. Menanam sayur mayur menjadi kegiatan yang ia tekuni saat itu. Satu bidang profesi yang berbeda, 180 derajat dari profesi yang ia geluti sebelumnya. Langkah besar wirawan kini berbuah manis. Dia lulusan Western Ontario University jurusan bisnis administrasi ini sukses menjadi petani hidroponik dan menjadi CEO Hydrofarm. Bagaimana kisahnya? Simak wawancara Tentara Edi berikut ini. Kunci utamanya jangan takut dulu. Seringkali orang tuh kalau berlaku udah takut dulu. Jangan takut. Pelajari dulu. Pakai hati. Yang paling penting semua bisnis. 1. Hati. 2. Kemauan. 3. Jangan takut. Udah 3 dasar modal. Apa maksudnya? Sebelum kita masuk ke dunia yang tadi, saya kan dari pemusik, dari produser musik, masuk ke pertanian, boleh bilang 180 derajat. Cara bertanya, memang pertama-tama ada kesan khawatir, ada kesan takut karena kita nggak jago, segala. Kuncinya adalah research. We have to put our heart, our time untuk pelajari dulu bisnis ini kelebihannya, kekurangannya apa. Udah ngerti, kita belajar how to run this business dengan baca banyak, belajar banyak kepada pakar-pakar. Research sendiri. Udah ngerti, mulai terjun skala kecil dulu. Jangan langsung gede-gedean. Salah. Skala kecil kalau kita udah bisa menguasai tekniknya, kita udah ngerti cara trik-triknya, baru kita expand ke skala lebih besar. Nah, dengan ada begini, step by stepnya ini, pasti apapun juga, setiap bisnis baru pun pasti banyak tantangannya, pasti perlu pengalamannya. Kalau kita nggak membuat pengalaman membuat itu menjadi experience sendiri, semuanya tergantung buku aja. Pengalaman itu yang paling mahal. Sampelnya kayak saya. Orang tanam sayur udah ribuan tahun tanam sayur. Saya masuk ke dunia sayur ini dianggap newcomer. But saya dengan masuk karena saya banyak riset, saya banyak kerja, do my homework well. Saya membuat sesuatu yang baiklah, beda sama yang lain, yang kita menjadi bisa masuk ke pasar, bersaing sama yang lain, cuma dengan tidak memakan bisnis mereka. Kita meningkatkan market share-nya itu, market segmennya kepada jangan segmen yang sudah ada. Kita bikin market segmen baru. Nah itu menjadi satu lahan yang terbuka buat kita, jadi bisa masuk. Kalau kita cuma ngikut, cuma deh ngikut akhirnya ikut turunnya, bukan ikut naiknya, telat. Kalau bisnis tuh nggak boleh begitu.
know-how, kemauan, dan fokus ya. Kalau udah memang perlu satu, belajar dari kesalahan. Kalau Anda bisa belajar dari kesalahan, itu adalah school fee yang paling mahal. Once you learn from your mistake, you become smart. When you smart, kedua baru you kerja, baru you bisa sukses. Kedua, memang mesti patient, nggak boleh apapun maunya cepat. Kalau zaman dulu kan kalau kita tulis surat I love you, sebulan kemudian baru tulis I love you too, gitu ya. Kalau zaman sekarang I love you, dalam satu detik I love you too, maunya cepat. Udah bukan zaman cepat lagi. Harus kita pelajari, harus kita patient. Nah, dengan udah ada patientnya, udah ada pengalamannya, harus siapkan kapital. Kalau kita di dunia teknologi nggak ada kapital, nggak akan jalan. Nggak bisa dengan curi-curi. Ibaratnya, saya mau bangun greenhouse, bangun greenhouse, nggak usah yang full greenhouse, ada yang semi nggak Pak? Itu kesalahan yang besar. Apa kesalahannya? Kalau kita bangun greenhouse yang bukan langsung yang paling bagus, yang paling baik, tanam sayurnya, akhirnya nggak ada bedanya seperti yang tanam sayur yang nggak pakai greenhouse. Cuma ketolong sedikit, buat apa? Akhirnya kita belajar. Kalau kita langsung berani meloncat diri, pakai yang paling bagus, ambil yang paling baik, hasilnya juga langsung berbeda. Itu kemungkinan bisa lebih cepat kita untuk masuk ke dunia yang penetrasi yang dunia baru yang lebih baik. Kenapa pertanian ini hari anak-anak muda pada enggan masuk ke pertanian? Karena di pertanian tidak ada informasi untuk anak muda bisa mengimprove hidup pertanian yang secara tradisional. Kedua, orang tua mereka jadi petani banyak yang gagal, banyak yang nggak bisa kaya karena mereka tidak mau maju, tidak mau improve, tidak mau evolusi ikuti teknologi. Justru sekarang sebagai pemerintah harus encourage anak-anak muda kita untuk terjun ke dunia pertanian dengan pakai teknologi. Dengan pakai jadi ada mainan baru ibaratnya. Dengan ada mainan baru, mau nggak mau berarti ini pertanian secara kualitasnya akan improve. Nah, kalau selama ini pertaniannya sendiri tidak stabil dan banyak gagalnya karena orang tua cuma pakai cara tradisional sendiri, siapa yang mau masuk ke dunia pertanian? Gak ada duitnya, gak ada untungnya, capek, buang waktu. Dan kalau tetangga pertanian ini, wow, dengan pakai teknologi, dia bisa belajar baru, dengan pakai zaman pokok-pokok lagi, udah lebih canggih, pakai handphone, pakai laptop, udah bisa tanam sayur. Selain seru, selain teknologi, kedua juga hasilnya jadi duit, bisa lebih mahal jual sayurnya, bisa lebih enak sayurnya, orang makin beli. Nah, itu kan berarti satu lahan bisnis yang baru. Dengan kita bisa rubah itu mindsetnya dari yang tradisional farming menjadi teknologi farming, dan ketiga akan menjadi precision agriculture. Nah, inilah yang membuat anak muda supaya bisa masuk ke sana. Siapa tugasnya? Pemerintah. Mesti bagaimana mendukungnya, bukan mendukung bikin irrigation yang dasar-dasar lagi, bukan mendukung subsidi-subsidi yang namanya pupuk. No, yang penting trainingin mereka, ngajarin mereka bagaimana dengan teknologi bisa menghasilkan sayur dan kualitas yang super, yang sehat, yang bagus, yang enak. Dengan kasih banyak training teknologi ini, sepertilah teknologi-teknologi yang ada di pertanian ini, supaya mereka bisa mencoba menanam dengan gaya bukan tradisional, malah bergaya dengan hidroponik atau teknologi yang lain-lainnya. Nah, ini membuat anak-anak jadi semangat mengikutinya, dan begitu juga otomatis datang sendiri. Nah, kalau dia udah ada income di dunia itu, pastilah udah nggak mau lari dari kota-kota lagi, masih digedein dan punya emas. Saya rasa itu paling penting. Oke, menarik ya videonya ya, sangat menarik ya. Ternyata pertanian itu wow ya, kalau digabungkan dengan teknologi ya. Oke, sekarang boleh kalian buka HP-nya ya. Kita masuk ke kelas poin seperti biasa. Buka aplikasinya www.classpoint.app ya. Dengan nomor kodenya 69966. Cantik banget. 69966 ya.
Oke, sudah join. Ada Pangestu. Pangestu ya. Maratus Aurum Reza 69966. Halida, Grace, Jessica, tujuh. Tiga lagi siapa yang belum masuk? Dea. Dea, oke, Bulma sudah 8. Dua orang lagi. Oke, Hasna. Dia bisa dia? Bisa, oke. Udah? Belum? Sudah? Oke, sip. Alhamdulillah. Oke, kita lihat pertanyaannya. Bagaimana pendapatmu tentang video tadi? Ya, video tadi. Silakan kalian jawab. Sangat menginspirasi dan menarik. Oke, Hasna. Ya, memberikan banyak inspirasi ilmu dan motivasi. Ya, oke, sangat menginspirasi dan memotivasi. Aurum, Reza, menarik. Satu motivasi untuk berani terjun ke dunia baru. Wah, hebat sih. Grace, sangat menginspirasi dan penyampaiannya menarik. Ya, Pangestu, menarik karena mengajak anak-anak muda untuk menjadi petani. Oke, sip. Pangestu hebat ya. Videonya menarik dan termotivasi untuk melakukan penanaman tumbuhan dengan dikolaborasikan dengan teknologi. Ya, sip, Uma. Tuh. Hal sangat menginspirasi sekali, terutama bagi kaum muda. Oke, Khalida. 8 orang, 2 orang lagi, silakan. Masih ada yang belum jawab? Siapakah yang belum ini? Oke, sangat menarik, banyak sekali ilmunya dan juga bermanfaat. Menarik dan membuat inspirasi untuk ikhlas muda. Oke, alhamdulillah. Ternyata sebagian besar mengatakan bahwa video tersebut sangat menarik, menginspirasi. Ya, menarik inspirasi kenapa? Karena ternyata, ya, oke, kita tunggu ininya ya. Karena ternyata bahwa dengan pertanian yang dimodifikasi dengan teknologi, yang digabungkan atau dikolaborasikan dengan teknologi, itu bisa membuahkan hasil yang lebih baik lagi daripada pertanian tradisional. Kalian cukup tadi mengontrolnya lewat HP, ya, hanya lewat HP saja. Dan ini yang kalian coba kemarin adalah langkah dasar, ya, langkah dasar untuk mengembangkannya lagi lebih luas lagi dengan menggunakan IoT. Apa IoT itu? Internet of Things, ya. Pakai IoT atau bahasa Inggrisnya apa? IoT, ya, IoT, ya. Pakai IoT. Ini awalnya. Kalian kalau prinsip ini sudah paham, ya, prinsip penggunaan Arduino ini dalam mengukur kelembaban tanah, nanti bisa dikembangkan dengan kelembaban udara, bisa dikembangkan dengan suhu, ya, dan lain-lain. Itu kalian pakai prinsip ini untuk dikembangkan di IoT, itu bisa membuahkan hasil yang lebih besar lagi. Ya, tadi bayangkan, ya, penghasilannya, dan dia 180 derajat atau bahkan 360 derajat berubah ya profesinya. Yang darinya produser musik, ya, produser musik jadi petani. Kita petani nggak mau jadi petani, bener nggak? Ya. Orang tua kita petani, kita nggak mau jadi petani. Ngapain petani? Anggapannya adalah rendah. Padahal kalau kalian lihat Thailand, ya, Thailand penghasilan terbesarnya adalah dari pertanian, dan pertanian mereka tuh maju-maju kayak ini, kayak tadi yang kita lihat, ya, hebat-hebat. Nah, kita masa negara agraria yang dikenal dengan negara agraria, tapi menjauhi
pertanian. Anak mudanya nggak mau memasuki dunia pertanian, malah meninggalkan dunia pertanian. Itu siapa yang mau megang dunia pertanian? Ya, masa orang-orang tua lagi, ya. Nah kalian di sini bisa melakukan modifikasi regenerasi dalam dunia pertanian. Oke, ya. Siap ya, kemarin sudah kita bahas kenapa sih dalam Quran itu apa tentang pertumbuhan tanaman atau juga tentang pengaruh faktor senada eksternal. Dalam Al-Quran sudah dibahas banyak sekali ya, air ya yang mempengaruhi pertumbuhan biji. Kemudian juga dalam Quran itu dijelaskan ada proses dari mulai muda kemudian menjadi tua dalam tanaman ya. Semuanya sudah ada dalam Quran. Kita tinggal apa? Membaca, mentadaburi lebih dalam lagi ya. Oke, sudah siap untuk presentasi? Siap, insya Allah ya. Untuk presentasi, Ibu akan coba pakai ini ya. Nah, pakai picker ya. Pakai picker. Nanti namanya ya yang tertunjuk, walaupun itu kelompok siapa saja ya, itulah yang maju ke depan duluan ya. Oke, siapakah dia? Jessica, bukan ibu yang milih ya. Ya, kelompok Jessica yang pertama berarti oke. Kemudian kelompok kedua Maratus. Kelompok kedua adalah yang Maratus ya. Kemudian kelompok ketiga yang maju ya. Kelompoknya Dea. Kelompoknya Dea yang maju, kemudian yang terakhir tentunya adalah salah, Grace ya. Ulma ya. Tidak, karena Grace sudah masuk Ulma ya. Berarti kelompok pertama dari apa? Tanaman apa? Kacang hijau. Kelompok 2 kacang kedelai. Kelompok 3 kacang merah dan kelompok 4 jagung. Oke, silakan untuk kelompok pertama dari kacang hijau ya. Silakan. Boleh dibawa tanamannya ya. Silakan tadi kalian silakan. Ini slide show bisa enggak? Oke. Nah, ini namanya ya. Oke. Silakan dimulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kacang hijau. Oke. Yang pertama, itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu adalah mengetahui pengaruh kelembaban tanah terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan itu ada kacang hijau, ada tanah yang sudah dicampur, ada gelas minyak beserta airnya, Arduino Uno, sensor soil, relay, dan pompa air. Oke, buat selanjutnya ada prosedur penelitian. Kelembaban tanah diukur dengan menggunakan soil moisture sensor berbasis Arduino Uno. Pengamatan dilakukan selama 16 hari. Parameter yang diukur adalah debit
tanah. Oke, di sini ada hasil penelitiannya. Bisa dilihat di layar. Boleh diperlihatkan ininya juga. Ini juga. Jelaskan. Oke, untuk yang pertama itu ada kebutuhan airnya itu adalah 100, tinggi tanamannya itu 7, selanjutnya suhu ruangan itu 31, kelembaban udaranya itu 52. Selanjutnya yang kedua, hari kedua, kebutuhan airnya itu 50, tinggi tanamannya itu 11, suhu ruangannya itu 31,1, kelembaban udaranya itu 53. Untuk hari keempat, kebutuhan airnya itu adalah 0, tinggi tanamannya itu adalah 17,5, suhu ruangannya itu 26,1, kelembaban udaranya itu 76. Untuk hari keenam, kebutuhan airnya itu adalah 10, tinggi tanamannya itu adalah 22,6, suhu ruangannya itu adalah 31,5, dan kelembaban udaranya itu adalah 50. Untuk hari ketujuh, kebutuhan airnya itu adalah 40, tinggi tanamannya itu 25, suhu ruangannya itu 30, dan kelembaban udaranya 55. Untuk hari ke-8, kebutuhan airnya itu adalah 425, tinggi tanamannya itu 29, suhu ruangannya adalah 27,4, kelembaban udaranya adalah 71. Untuk hari ke-9, kebutuhan airnya itu 20, tinggi tanamannya 30, suhu ruangannya 30,5, kelembaban udaranya adalah 55. Untuk hari ke-10, kebutuhan airnya adalah 30, tinggi tanamannya 31, suhu ruangannya 26,9, dan kelembaban udaranya 74. Untuk hari ke-11, kebutuhan airnya itu 0, tinggi tanamannya itu 40, suhu ruangannya 32, kelembaban udaranya 51. Untuk hari ke-12, kebutuhan airnya itu 350, tinggi tanamannya itu 0, suhu ruangan 30, kelembaban udaranya 56. Untuk hari ke-13, kebutuhan airnya itu adalah 100, tinggi tanaman 0, suhu ruangannya itu 30,1, kelembaban udaranya adalah 50. Dan hari ke-14, kebutuhan airnya adalah 3, tinggi tanamannya itu adalah 0, suhu ruangannya itu adalah 29,8, kelembaban udaranya itu adalah 56. Oke, selanjutnya ini ada pembahasan. Di sini ada tanaman dan rata-rata kebutuhan. Yang pertama itu ada jagung. Rata-rata kebutuhan airnya adalah 17,7. Selanjutnya ada kacang hijau. Itu rata-rata kebutuhan airnya adalah 94,0. Selanjutnya ada kacang kedelai. Rata-rata kebutuhan airnya adalah 50,9, dan yang terakhir ada kacang merah yaitu 61,6. Baik. Selanjutnya di sini kacang hijau. Kelembaban tanah yang ideal untuk pertumbuhan kacang hijau juga dikenal sebagai kacang polong adalah sekitar 60% hingga 80%. Namun seperti yang disebutkan sebelumnya, persyaratan kelembaban dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti iklim, jenis tanah, dan varietas kacang hijau yang Anda tanam. Yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini ada 2 poin. Yang poin pertama, tanaman kacang hijau membutuhkan kelembaban tanah paling tinggi dibandingkan tanaman lainnya. Pada prosesnya, tanaman kacang hijau tidak tumbuh optimal karena tanaman kacang hijau membutuhkan faktor eksternal lainnya dalam kondisi optimal jika ingin tumbuh dengan baik. Oke, silakan boleh dikasih lihat teman-temannya ya. Ini hasil pengamatan kita selama 14 hari dengan kondisi batang yang ada yang layu dan satu tersisa yang kokoh. Ya, jadi ternyata setelah 14 hari ya, tanaman kacang hijaunya ini daunnya mulai layu ya. Daunnya layu, bahkan ada tanaman yang sudah semakin tinggi, bukannya semakin bagus pertumbuhannya, tapi malah semakin lemah pertumbuhannya ya. Oke. Silakan, ada yang ingin bertanya? Kelompok siapa yang bertanya?
Oke, silakan kelompok ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Iya, oke. Dari kelompok 4 ya? Oke, silakan kelompok 4 bertanya. Kacang hijau kan termasuk pada tanaman yang cepat berkecambah. Tetapi mengapa pada hari kedua terakhir pengamatan daun kacang hijau mengering? Jawabannya itu karena kekurangan air. Jika tanaman kacang hijau tidak mendapatkan sisa air yang cukup, daun dapat mengalami kekeringan. Kekurangan air juga bisa dikarenakan kurangnya penyiraman yang mencukupi atau lingkungannya yang kering. Dari kejadian mengeringnya daun dapat dipastikan nilai minimal kelembapan tanah yang telah diatur di alat itu kurang atau terlalu rendah sehingga kurang mencukupi kebutuhan air tanaman untuk kacang hijau. Oke, berarti berdasarkan hasil analisis kalian kan kalian pertama itu menyeting kelembaban terendah ya, kelembaban minimal yang dibaca oleh alat. Sehingga kalau misalnya si kelembaban itu kurang dari angka yang sudah kalian tetapkan, itu kan berdasarkan literasi kalian ya. Tadi kalian sudah mengatakan bahwa kalian berdasarkan literasi ternyata 60 sampai berapa? Sampai 80. 60 sampai 80%. Dan kalian mengambil nilai 60% berarti paling rendah seperti itu. Tapi ternyata tetap mengalami kekeringan tanaman ini ya. Bisa jadi berarti tadi menurut kalian adalah kalian salah menentukan standar minimal kelembaban tanah ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau memang berarti kita memang harus benar-benar menggali informasi sebanyak mungkin terkait kelembaban ideal dari tanaman yang akan kita uji coba gitu ya. Ini kan berarti yang berdasarkan literasi kalian adalah 60 sampai 80% itu. Makanya kalian mengambil kelembaban minimalnya adalah 60%. Tapi ternyata dalam perkembangannya setelah 14 hari si tanaman tidak cukup dengan kelembaban yang sekian 60% itu. Ya. Atau bisa jadi juga menurut pendapat Ibu juga ya, nanti bisa kalian telah lagi karena jumlah tanamannya banyak dalam satu polybag ya, sehingga dia berebut air benar ya. Sehingga sebenarnya air yang dibutuhkan mungkin dengan 60% itu cukup kalau satu tanaman. Tapi kalau misalnya ada di sini berapa tanaman? 5 tanaman ya. Ada 5 tanaman yang ditanam dalam satu polybag, bisa jadi kebutuhan airnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak ya. Jadi otomatis kelembaban minimalnya juga harusnya lebih tinggi di settingnya seperti itu. Ini pengalaman. Berarti nanti ke depannya harus mengkaji lebih banyak lagi literaturnya ya. Dan juga pelajarannya berarti tadi bisa ambil dulu cobain satu tanaman ya, satu tanaman yang dipasang dengan kelembaban sekian ya. Itulah makanya kita nanti bisa buat lagi percobaan dengan berdasarkan hasil pengalaman. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, terima kasih. Beri plus dulu untuk kelompok kacang hijau. Ya. Terima kasih. Silakan tutup. Baik, mungkin saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok kacang hijau ya. Ada Khalida, Hasna dan juga Jessica ya. Silakan berikutnya tadi kelompok yang kedua. Ya. Ya. Kalian apa? Kacang kedelai. Oke. Ya. Boleh diklik. Slideshow. Oke. Ya, silakan dimulai. Boleh ininya dibawa. Iya, tanamannya dibawa kacang kedelai. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kacang kedelai. Baik, yang pertama ada tujuan penelitiannya, yaitu mengetahui pengaruh kelembaban tanah terhadap pertumbuhan tanaman kacang kedelai. Yang kedua ada fungsi penelitian
penelitian, yaitu mengukur kelembaban tanah dengan menggunakan soil moisture sensor berbasis Arduino. Kelembaban tanah yang dibutuhkan terukur dengan banyaknya air yang diperlukan dalam penanaman selama proses pertumbuhan. Tanaman kedelai merupakan tanaman jagung yang penting secara ekonomis dan memiliki ciri khas diantaranya yaitu merupakan tanaman tahunan, merupakan tanaman semusim, pertumbuhan cepat, jenis tanaman legum, sistem akar dalam berbagai macam bunga dan polinasi sendiri, buah berbentuk kolong, kandungan nutrisi tinggi dan juga penggunaan sel. Di sini ada gambar tanaman kedelai. Bisa dilihat ada tanaman kedelai, ada daun, bunga dan juga buah. Nah, selanjutnya itu ada kelembaban tanah. Kelembaban tanah adalah kandungan air yang ada di dalam tanah tersebut. Dapat diukur dengan menggunakan alat khusus seperti sensor kelembaban tanah. Sensor ini dapat ditanamkan di dalam tanah untuk mengukur kadar air secara langsung. Ada pula presentase kelembaban tanah. Kelembaban tanah dinyatakan dalam komposisi berat air bersifat berat. Misalkan, jika suatu tanah memiliki kelembaban 25%, berarti 25% dari berat tanah tersebut. Di sini juga kita ada alat tambahan. Pertama ada soil sensor atau sensor kelembaban tanah. Selanjutnya ada Arduino Uno, ada pula aktuator, pompa air, benih kacang kedelai, lalu ada polybag beserta dengan tanahnya, ada gelas kimia dan juga beserta dengan timnya. Selanjutnya ada proses kerja. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merendam biji 1 kali 24 jam atau selama 1 hari. Selanjutnya kita harus merancang alat soil moisture sensor berbasis Arduino. Lalu menanam biji dalam polybag. Dilanjut dengan merangkai alat dengan tanaman. Selanjutnya melakukan pengamatan selama 14 hari. Seperti yang sudah kita lakukan, kita menggunakan laporan agar dapat terpantau selama 14 hari. Selanjutnya yang kita amati selama 14 hari ini ada debit air terakhir, kelembaban tanah, kelembaban udara, suhu, tinggi tanaman, jumlah daun, kondisi batang, dan juga kondisi daun. Bisa dilihat hasil pengamatan kedelai diantaranya kelembaban tanah, debit air terakhir, debit air terpakai, tinggi tanaman, jumlah daun, kondisi daun, kondisi batang, suhu ruangan, dan kelembaban udara. Ini itu namanya hasilnya bisa dilihat. Lalu di sini ada rata-rata kebutuhan air pada tanaman kedelai yaitu 50,9 mili. Kesimpulan pada seluruh tanaman. Oke, jadi di sini juga ada beberapa tahapan dari kelembaban kacang kedelai. Yang pertama ada penanaman biji atau benih. Jadi kelembabannya itu ada pada kedalaman 5 sampai 7,5 cm dari permukaan sekitar 50 sampai 70% kapasitas ruang. Perkecamatan dan pertumbuhan awal. Kelembaban tanah pada kedalaman 10 sampai 15 cm dari permukaan harus sekitar 70 sampai 80% kapasitas ruangan. Pertumbuhan vegetatif. Kelembaban tanah pada kedalaman 15 sampai 30 cm dari permukaan harus sekitar 70 sampai 80% kapasitas ruangan. Ada pula tahap pembungaan dan pembentukan kolom. Di tahap ini, kelembaban tanah pada kedalaman 30 sampai 45 cm dari permukaan harus sekitar 60 sampai 80% kapasitas ruang. Lalu tahap berikutnya adalah pematangan kolom. Biasanya kelembaban tanah pada kedalaman 30 sampai
45 cm. Dari permukaan harus sekitar 50-60% kapasitas ruang. Kesimpulannya, kebutuhan kelembaban tanah tanaman kacang kedelai hampir sama dengan tanaman kacang merah. Oke. Silakan. Ada yang ingin tanyakan dulu? Oke. Kelompok 1. Ya. Mengapa kira-kira tanaman kedelai baru berkecambah pada hari keempat dibandingkan tanaman kacang hijau yang berkecambah lebih cepat dari 5 kacang kedelai yang ditanam, yang tumbuh berkecambah hanya 3 biji? Baik, Ibu menjawab, berkecambah lebih lambat dapat disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, kondisi lingkungan, di mana kacang kedelai membutuhkan suhu dan kelembaban yang tepat untuk berkecambah. Jika suhu terlalu rendah akan menghambat kacang kedelai untuk berkecambah. Suhu pada saat berkecambah adalah 31,1, sedikit lebih tinggi dari suhu-suhu sebelumnya. Lalu, kalau jawabannya, kenapa hanya tumbuh 3 dari 5 benih yang ditanam? Bisa jadi karena perbedaan kualitas benih tersebut, karena tidak selalu semua benih itu kualitasnya sama. Bisa jadi juga karena faktor berbedanya genetik dari suatu benih tersebut yang mengakibatkan benih tersebut tumbuh dengan kualitas yang kurang. Oke, sip. Boleh mungkin tadi kenapa bisa mengambil kesimpulan itu ya dari yang tabel? Coba Neng ke yang tabel. Lihat. Terus. Nah, itu kan ya mulai tumbuh itu nggak ada nomor, nggak ada harinya ini ya. Yang 1 cm itu ketika suhu ruangannya 31,1 dan itu ternyata di hari keberapa di tabel pengamatan? Di hari ke-20 tanggal 24. Iya, tanggal hari ke-12. Ya, hari ke-12. Dan ternyata memang suhunya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Karena kan tadi ternyata dipengaruhi juga oleh suhu ya. Pecahnya massa dormansi biji itu bisa dikarenakan juga karena suhu, dan suhu yang dibutuhkan lebih tinggi untuk pecahnya biji tersebut pada tanaman kedelai ya. Dan itu memang terlihat dari tabel ini ya, ternyata memang seperti itu ya Neng ya. Seperti itu bisa kelihatan. Oke, terima kasih, sip, bagus, boleh tutup dulu. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelas untuk kelompok kedelai. Oh iya, itu belum diperlihatkan ya. Boleh dilihatkan ke teman-teman di sini yang apa? Bisa kelihatan kok. Ya, itu kedelainya masih ada ya. Tanaman kedelainya masih ada, teman-teman ya. Masih bertahan hidup dibandingkan dengan yang lain ya. Tanaman kedelainya. Berarti memang karena kebutuhan airnya tadi tidak terlalu tinggi ya. Beda dengan kacang hijau tadi ya. Kacang hijau itu dilihat dibandingkan dengan tanaman yang lain, kebutuhan airnya apa? Lebih banyak daripada tanaman yang lain. Makanya ketika asupan airnya kecil sedikit, maka dia akan mati ternyata ya. Dan untuk tanaman kedelai ini karena memang kebutuhan kelembaban tanahnya itu tidak terlalu tinggi, tengah-tengah lah. Dia masih bisa bertahan hidup ya. Masih bisa bertahan hidup. Oke, berikutnya kelompok kacang merah, silakan. Boleh dibawa. Kacang merah. Sebelah sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kacang merah akan mempresentasikan hasil pengamatan kami selama 14 hari. Baik, yang pertama ada alat
prosedur penelitian. Pertama, merendam biji selama 1 hari. Dan yang kedua, menanam biji dengan tanah humus menggunakan polybag. Yang ketiga, merancang alat sensor kelembapan tanah berbasis Arduino. Yang keempat, menyetel alat dengan tanaman. Yang kelima, melakukan pengamatan selama 14 hari. Parameter yang diamati debit air. Terpakai tinggi tanaman, jumlah daun, kondisi batang, suhu, kelembapan udara, dan kelembapan tanah. Ini adalah tabel hasil pengamatan kami selama 14 hari. Tanaman rata-rata kebutuhan air kacang merah 61,6. Kacang merah tumbuh pada hari ke-6, 1 hari terakhir. Ini tanaman mengalami stagnasi, yaitu 16 cm. Untuk kesimpulannya, kacang merah termasuk tanaman dengan kebutuhan kelembaban tanah yang cukup tinggi. Perkecambahan kacang merah lebih lambat dibandingkan tanaman biji lainnya. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya mengenai kacang merah? Oke, silakan kelompok kacang ada lain. Berdasarkan data yang sudah kita ambilkan, mengapa tanaman kacang merah baru berkecambah dengan hujan? Ya, baik, biar saya jawab. Tanaman kacang merah memiliki biji yang sangat keras dan tebal, sehingga diperlukan waktu lebih lama lagi bagi air dan nutrisi untuk menembus lapisan kacang merah, biji kacang merah. Hal ini dapat memperlambat perkecambahan. Ini adalah hasil dari kami kacang merah, hanya ada 1 batang yang berwarna hijau muda atau pucat. Dan batangnya cuma yang pokok. Sebenarnya ada berapa batang yang ditanam? 5 batang ditanam ya. Tapi ternyata yang tumbuh hanya 1. Yang lainnya kelihatannya busuk ya. Busuk ternyata. Oke, ternyata memang dari tanaman kacang merah ini juga sama, termasuk salah satu tanaman yang masih bisa bertahan ya dengan kelembaban yang kalian setting ya. Kelembaban yang kalian setting adalah berarti minimalnya 50%. 50% ya, minimalnya itu 50% berarti. Kalau kurang dari 50%, maka si apa nih namanya? Selang penyiram ya, itu akan menyiram air ke polybag ini, ya kan? Kalau kurang dari 50% kelembabannya. Dan ternyata sepertinya perlu dikaji ulang lagi ya. Kelembaban 50% minimal itu adalah perlu dikaji ulang lagi. Apakah memang itu yang harus kita setting di alat, ataukah kita baca lagi literatur, kita gunakan standar kelembaban yang berbeda, kelembaban tanah yang berbeda. Oke, terima kasih Restu dan juga Dea. Ya, tutup dulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bergegas untuk kelompok kacang merah ya. Ternyata memang kacang merah itu bedanya tadi ya. Khasnya itu dia punya kulit keras ya. Kulit yang keras dan tebal, sehingga memang waktu perkecambahannya lebih lambat dibandingkan kacang yang lain. Kacang hijau, kacang kedelai, kacang jagung ya, biji jagung ya. Beda, karena memang ternyata itu tadi kulitnya lebih keras ya. Oke, berikutnya kelompok terakhir adalah jagung ya. Jagung bentuknya poster ya. Oke, silahkan. Boleh sambil dibawa ya tanamannya.
Bisa bergeser ke sebelah sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yaitu tanaman jagung selama 14 hari. Boleh dibuka dulu bukunya. Pengaruh kelembaban tanah terhadap tanaman jagung. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama itu ada tanaman jagung. Yang kedua ada abinuno. Yang ketiga itu ada tanah humus yang sudah dicampuri dengan nutrisi. Yang keempat itu ada gelas kimia. Yang kelima ada sensor yang digunakan yaitu soil sensor. Yang keenam itu ada pompa air. Dan ada satu lagi yaitu relay. Yang kedua ada pengambilan data. Pengambilan data dilakukan selama 14 hari. Data yang diambil adalah tinggi tanaman, jumlah daun, kondisi batang, kondisi daun, kelembaban tanah, debit air terakhir, kelembaban udara, dan suhu. Hasil penelitiannya adalah tanaman jagung tumbuh pada hari ketiga percambahan. Pertumbuhan cukup pesat, tetapi pada hari ke-8 tanaman mulai layu dan di akhir penelitian tanaman mati. Ini adalah grafik perkembangan tanaman jagung dari hari pertama sampai hari ke-14. Tanaman jagung selama masa pertumbuhan membutuhkan unsur hara yang lebih banyak. Hal ini dapat membuat pertumbuhan tanaman yang lebih subur dan tidak mengalami kematian lebih cepat. Jadi tanaman jagung ini selama pertumbuhan harus membutuhkan unsur hara yang lebih banyak. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kebutuhan kelembaban tanah pada tanaman jagung lebih rendah dari tanaman yang lainnya. Oke, ya. Silakan, ada yang ingin bertanya dulu? Oke, kelompok Halida. Mengapa tanaman jagung itu ketika tumbuh semakin tinggi, batangnya patah dan lama-kelamaan layu, bahkan mengering dan mati? Izin menjawab, untuk patahnya sebuah batang dari tanaman jagung itu bisa jadi karena batang tersebut tidak kokoh, atau bisa jadi juga karena tidak ada tambahan nutrisi pada tanaman jagung tersebut. Jadi hanya mengandalkan nutrisi pada tanah saja, sehingga menyebabkan batang dan akar pada tanaman jagung ini tidak optimal atau tidak seimbang. Patah batang juga lama-kelamaan itu bisa menyebabkan tumbuhan jagung mati, dan kondisi lingkungan yang tidak sesuai juga bisa menyebabkan tanaman jagung tidak. Oke, bagaimana? Cukup, ya. Ya, terima kasih. Boleh diperlihatkan tanamannya dulu. Adakah bekas-bekasnya? Ya, bisa terlihat tanaman jagungnya ternyata pada mati semua ya. Masya Allah ya. Wah, ternyata pada mati semua, tidak ada yang tersisa ya dari 5 tanaman jagung ya. Dan tanahnya coba disentuh, kering atau basah? Tanahnya kering ya. Oh, di bawahnya basah sedikit. Walaupun tadi dari grafik ternyata memang kelembaban tanah yang dibutuhkan oleh tanaman jagung itu lebih rendah dibandingkan tanaman lainnya ya. Tapi ternyata bukan hanya itu saja yang bisa mendukung pertumbuhan tanaman jagung. Karena tanaman jagung ini sangat bergantung juga pada nutrisi ya. Walaupun di awal tadi kita menggunakan tanah humus yang otomatis pasti menggunakan nutrisi ya. Tapi karena tidak ada penambahan, kita tidak melakukan penambahan nutrisi. Sudah aja dilepas ya, tidak ada penambahan nutrisi lagi. Dan ternyata itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan tanaman ya. Pada mati, ada yang mati dan ada juga yang masih bertahan hidup. Dan salah satunya yang tidak bisa bertahan hidup adalah jagung. Dan bisa jadi juga tadi adalah faktor lingkungan yang lain ya. Ditempatkan di sama semua kan. Padahal belum tentu misalnya jagung itu tahan terhadap cuaca yang seperti ini. Panas dengan panas yang diukur kemarin gitu ya.
kelembaban udara yang diukur seperti kemarin, itu bisa jadi jagung kan tidak cocok dengan lingkungan faktor eksternal yang seperti itu, ya, sehingga mengakibatkan kematian, ya. Jadi memang harus dianalisis lagi seperti apa sih faktor eksternal yang ideal untuk tanaman jagung. Kalau misalnya nanti kalian ingin menanam jagung dengan sebaik mungkin, kalian harus bisa mendesain lingkungannya sesuai dengan lingkungan ideal untuk tanaman jagung. Oke, terima kasih. Boleh tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kelompok yang jagung, ya. Dari 5 tanaman ternyata seluruhnya mati, ya, tidak ada yang tersisa, ya. Karena tadi berarti walaupun dia memiliki kebutuhan kelembaban tanah yang lebih sedikit dibandingkan tanaman yang lain, tapi ternyata dia juga butuh nutrisi yang lebih banyak dibandingkan tanaman yang lain, sehingga karena nutrisinya kita tidak berikan lagi, ya, kita hanya mengukur saja, ya, tidak memberikan nutrisi, akibatnya tanaman-tanaman tersebut mati secara perlahan. Zolim juga, ya, gitu, ya, menumbuhkan untuk mematikannya. Tapi mudah-mudahan itu sebagai pengalaman tadi, ya. Tadi apa pesannya? Kesalahan adalah pengalaman yang terbaik, ya. Kesalahan itu pengalaman terbaik. Jadi kesalahan yang kita buat sekarang itu menjadi pelajaran bagi kita untuk bagaimana berarti kalau nanti kita melakukan penelitian berikutnya, apa yang harus kita perbaiki, ya? Apa yang harus kita setting, perbaiki lagi. Itu diantaranya. Oke, ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita masuk ke berikutnya? Silakan, ada yang disampaikan dulu? Tidak ada? Oke, ya. Kita tutup dulu ininya, ya. Ya, kalian mendapatkan banyak pelajaran dari proses percobaan yang sudah kalian lakukan selama 14 hari. Dan silakan bagi kalian yang ingin mencoba untuk memberikan testimoni, ya, terhadap apa yang sudah kalian lakukan selama 14 hari, ya. Capeknya mungkin itu, Bu, capek gitu, ya, tiap hari ngamatin gitu, ya, harus ngukur tingginya berapa gitu kan, ukur daunnya jumlahnya berapa, lebar daunnya bagaimana gitu, ya, ukur kelembabannya berapa, belum lagi kalau misalnya ada error alat gitu, ya, bagaimana siasatnya dan sebagainya. Nah, itu silakan. Mungkin ada yang ingin memberikan refleksi, ya, pengalaman hasil pengamatan kemarin selama 14 hari. Oke, Restu, silakan Restu. Dengan melakukan proyek ini kita dapat merancang sebuah alat mengukur kelembapan tanah dan penyiram otomatis dengan menggunakan sensor moisture soil berbasis Arduino. Oke, ya, itu memang intinya di sana, ya, bahwa kita bisa merancang sebuah alat. Ini dasar, ya, tadi kata Ibu, ini dasar, ya. Merancang alat ini dasar bagi kita untuk mengembangkan rancangan alat yang lebih canggih lagi, ya. Dan kalian Restu terutama juga bisa belajar dari kesalahan yang kemarin, dari penelitian kemarin seperti itu. Berarti apa nih yang harus diperbaiki settingannya, gitu, ya. Oke, sip, Restu, terima kasih. Berikutnya siapa yang ingin memberikan refleksi? Oke, Maratus, silakan. Ya. Ya, ternyata memang sangat terbukti, ya, bahwa faktor eksternal itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Ya, diantaranya tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian, ya. Ada tanaman yang memang mati karena kekurangan nutrisi misalnya, ya. Ada yang pertumbuhannya tidak maksimal karena memang bisa jadi kelembaban tanah yang kita jadikan standar itu belum ideal, seperti itu, ya. Atau faktor eksternal lain yang kita tempatkan karena memang kita samakan semuanya, ternyata itu tidak cocok untuk pertumbuhan tanaman tersebut, ya. Karena kan sudah dibahas sebelumnya, ya, bahwa setiap tanaman memiliki kebutuhan faktor eksternal yang berbeda-beda. Sedangkan yang kita bedakan hanya kelembaban saja. Yang lainnya sama semua, suhu sama, kelembaban udara sama, dan belum tentu tadi kebutuhannya
sama satu tanaman dengan tanaman yang lain, sehingga mengakibatkan pertumbuhan juga yang berbeda, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Berarti kemarin yang kita setting itu belum cocok untuk pertumbuhan keempat tanaman ini. Ya, oke, sip. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan, Khalida. Dengan konsep pengamat, teman-teman kita terhadap tanaman yang kita amati itu harus benar-benar punya dulu. Seperti kelembaban tanah, bisa jadi berbeda kebutuhannya sesuai tingkatan umur tanaman. Sehingga kita harus dapat men-setting kadar kelembaban terendah setiap fase tanaman. Selain itu harus diperhatikan kebutuhan yang terisi. Oke, sip. Pelajaran yang bagus, Khalida ya. Jadi ternyata tadi setiap fase pertumbuhan tanaman bisa jadi memiliki kebutuhan kelembaban tanah yang berbeda. Jadi jangan disamakan kalau kita di awal setting 50. Udah 50 sampai besar. Gitu ya. Minimalnya 50 sampai besar. Sampai dia tumbuh besar, memiliki bunga dan sebagainya. Ternyata tidak seperti itu ya, Khalida ya. Ternyata setiap fase pertumbuhan itu bisa jadi memiliki kelembaban tanah ideal terendahnya berapa. Beda-beda. Mungkin fase perkecambahan 50, fase pertumbuhan berikutnya adalah 60 misalnya, fase pada saat perkembangannya atau memunculkan bunga itu berapa. Dan itu yang perlu kita tahu lewat apa? Literasi, membaca. Jadi sebelum penelitian apa yang harus kita lakukan? Berarti cari literasi, membaca. Untuk apa? Untuk bahan kita tadi, setting dan sebagainya. Ya, kalau kita darah aja penelitian tanpa kita tahu apa sih yang dibutuhkan tanaman ini, kelembabannya berapa, suhunya berapa dan sebagainya, ya hasilnya tidak akan maksimal. Ya, betul, Khalida. Terima kasih. Ya, oke, itu tadi beberapa referensi yang sudah kalian berikan. Ya, ternyata mudah-mudahan pengalaman kalian selama 14 hari melakukan penelitian percobaan mengukur kelembaban tanah dengan menggunakan alat Arduino Uno ini, itu bisa memberikan pengalaman yang berharga untuk kalian ke depannya. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, berikutnya Ibu pengen tahu, ya. Ini kan dasar tadi kata Ibu, ya. Bagaimana penerapan yang lebih luasnya kira-kira? Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, Jessica, silakan. Dengan kita mengetahui prinsip kerja Arduino, kita dapat melakukannya dengan menggunakan sensor-sensor lainnya, misalnya darah, suhu, ataupun nutrisi. Dan tentunya hal ini akan sangat membantu khususnya dalam bidang pertanian di Majalengka, agar pertanian Majalengka lebih maju dengan bantuan alat yang lebih modern. Oke, sip. Terima kasih. Ya, itu yang kita inginkan. Ya, jadi kita nggak berhenti sampai sini. Ini justru malah awal kalian untuk bergerak. Ya, awal kalian untuk meneliti lebih lanjut. Sensornya cuma satu kan, baru. Sedangkan faktor eksternal itu banyak. Ya, bisa jadi nantinya tidak hanya satu. Ada sensor tanah, kelembaban tanah, ada sensor suhu, ada sensor kelembaban udara. Ya, 3 sensor sekaligus kalian pasang. Otomatis nantinya kalau suhunya panas langsung angin datang, gitu kan? Kipas anginnya nyala, gitu kan? Ketika kelembaban udaranya kurang, langsung ada uap air masuk ke dalam ruangan tersebut. Berarti otomatis tempat pertaniannya harus tertutup atau dalam bentuk greenhouse yang skala besar, bukan skala kecil. Ya. Oke, terima kasih ya. Insya Allah mudah-mudahan kita banyak belajar dari proses penelitian kemarin ya. Dan silakan siapa bagi yang ingin memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini? Ya, Reza, silakan. Kesimpulan pada dari materi sebelumnya adalah kebutuhan kelembaban tanah setiap tanaman berbeda-beda. Tanaman yang membutuhkan kelembaban tanah dari yang paling tinggi ke yang paling rendah saat masa perkembangan kecambah adalah kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan jagung. Kebutuhan nutrisi juga harus diperhatikan. Oke, tadi terlihat ya dari penelitian ya bahwa memang kebutuhan kelembaban tanah itu dari yang paling banyak butuhnya siapa? Kacang hijau. Yang paling sedikit butuh jagung. Dan yang tengah-tengah adalah kacang kedelai dan kacang merah. Itu berdasarkan hasil penelitian yang kalian dapatkan selama 14 hari ya.
Oke, terima kasih Reza ya. Ibu akan memberikan sedikit pengingat kembali kepada kalian ya, bahwa yang namanya faktor eksternal itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Dan dunia sekarang sudah modern ya. Dunia pertanian jangan sampai menjadi dunia yang ditinggalkan oleh anak muda. Ya, padahal dunia pertanian itu, apalagi di Indonesia yang terkenal dengan negara agraria, itu sangat menjanjikan sebenarnya. Ya, kita negara tropis, negara yang diidam-idamkan oleh banyak orang, bahkan sampai penjajah juga bergantian untuk mencoba mengambil Indonesia. Kenapa? Karena kita negara agraria yang suhu tropisnya itu membuat tanaman itu bisa tumbuh dengan subur. Tapi kalau anak mudanya kayak kalian ingin meninggalkan dunia pertanian, apa jadinya nanti? Ya, apa jadinya negara agraria kita yang digembar-gemborkan dengan subur, makmur, loh, Jinawe gitu ya. Kalau ditinggalkan oleh anak muda seperti kalian. Oleh karena itu, ya ibu harapkan ya kalian sudah mengetahui berbagai faktor eksternal juga faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kalian bisa kembangkan itu dengan ilmu yang kalian dapatkan melalui robotika. Ya, kalian bisa kolaborasikan ilmunya. Kalian membuat alat yang dihubungkan dengan internet. Ya, kalian bisa men-setting sebuah dunia pertanian baru. Ya, yang modern, yang bisa dikontrol lewat HP, lewat laptop, ya, bersih, kemudian juga organik, ya, karena menggunakan pupuk-pupuk yang organik. Dan ingat, tanaman organik harganya lebih menjanjikan dibandingkan yang tidak organik, ya. Nah, itu ya, dikuatkan lagi bahwa kalian ini hanya awal. Ingatkan, jangan sampai kalian berhenti sampai di sini saja. Kalian kembangkan lagi terus dengan ilmu yang kalian dapatkan dari biologi dan ilmu yang kalian dapatkan dari robotika dan ilmu lain-lainnya. Silahkan kalian kembangkan dan kalian buat nantinya. Ibu ingin nanti ya ibu bertemu dengan Ulma, bertemu dengan Jessica, bertemu dengan Bang Atus, semuanya, Kori dan sebagainya, menjadi pengembang-pengembang dunia pertanian yang lebih modern. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan hanya menjadi pegawai. Ya, Rasulullah itu bukan pegawai. Ya, Rasulullah tidak mengamanahkan kita untuk menjadi pegawai. Tapi apa yang dimaksud Rasulullah? Menjadi pengusaha. Ya, menjadi pengusaha. Insyaallah mudah-mudahan. Ya, terakhir ya. Kemarin kan sudah pretest nih, ya. Nah, sekarang kita coba lagi pengetahuan kalian setelah belajar selama 2 pertemuan ini. Bagaimana? Apakah bertambah? Ya. Silakan kalian buka lagi link tugas yang seperti kemarin ya, yang ada di HP, di grup ya. Kalian buka dan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan selama 5 menit. Bisa? Ada yang selesai? Bisa ya? Ini ada yang tidur. Meong. Kucing. Bisa ya? Sudah? Sudah, ya cukup. Silakan boleh ditutup link pretestnya ya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai genetika ya. Jadi kalian siap-siap saja. Ibu akan kirimkan seperti biasa video ya
di @puzzle ya, yang bisa kalian tonton mengenai materi genetika untuk pertemuan berikutnya. Dan seperti biasa juga akan ada pretest, maka siap-siap saja ya kalian pelajari karena nanti akan ada pretest juga dan ada post test juga ya, insya Allah. Oke, kita kalau tidak pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan melaksanakan pertemuan mandiri selama 24 jam untuk persiapan proyek mengetahui pengaruh pembelajaran terhadap pelaksanaan. Kelompok 1 biji yang direndam adalah kacang kedelai. Untuk biji yang digunakan itu adalah kacang kedelai. Untuk kelompok 2 biji yang digunakan adalah jagung. Untuk kelompok 3, biji yang direndam adalah kacang merah. Untuk kelompok 4, biji yang direndam adalah kacang hijau. Dalam perendaman, untuk air yang digunakan itu masing-masing sekitar 100 ml. Dan untuk perendamannya itu sesuai waktu. Misal kita merendamnya itu pada 10/6, maka nanti kita menanamnya pula 10/6. Sekian untuk